Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insania Nabela Dina dengan NPM 2023-13134. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan atau mempresentasikan mengenai smart farming, monitoring dan automasi irigasi menggunakan sensor dan MQTT dengan visualisasinya itu Node-RED. Anggota kelompok kita ini ada Indah Lestari, Karina Oktaviani, dan Insania Nabela Dina. Nah, jadi tujuan proyek ini tuh untuk membangun sistem pertanian pintar atau smart farming yang berbasis Internet of Things atau IoT yang diintegrasi dengan sistem monitoring dan kontrol pakan ikan. Sistem ini mampu melakukan monitoring dan mengendalikan kondisi lingkungan serta pemberian pakan ikan secara otomatis dan real time. Tujuan detailnya itu monitoring lingkungan pertanian dan perikanan. Bagian komponen utamanya itu ada sensor, yaitu DHT11 atau suhu dan kelembaban. Terus ada sensor soil moisture sensor untuk kelembaban tanah. Terus juga ada LDR intensitas cahaya. Ada suhu untuk air di kolam atau DS18B20. Ada juga sensor pH ini untuk kualitas air kolamnya. Terus juga ada aktuator meliputi pompa air atau irigasi tanaman, servomotor itu untuk menggerakkan tempat pakan ikan. Terus juga ada LED itu indikator kondisi lingkungan. Yang selanjutnya ada microcontroller, itu tuh isinya meliputi ESP32 untuk mengontrol sensor dan aktuator. Platform komunikasinya itu ada MQTT Broker, Mosquito, terus visualisasinya dan logikanya itu ada di Node-RED. Saya lanjut ya, saya menjelaskan otomasi. Di sini ada kelembaban tanah, pH air, dan potensiometer idle, dan tombol manual di dashboard. Saya akan menjelaskan kelembaban tanah dulu. 40% pompa aktif. Sensor kelembaban tanah memantau kadar air dalam tanah. Jika kelembaban turun di bawah 4%, maka sistem otomatis mengaktifkan pompa air untuk menyiram tanaman. Dan selanjutnya ada pH air, yaitu sensor air membaca tingkat keasaman ya, atau kebebasan air. Jika pH terlalu rendah, maka rendah tuh semacam 6.5 lah, itu rendah termasuknya. Kalau misalnya tinggi 8,0 itu tinggi. Sistem akan mengirimkan notifikasi misalnya ke dashboard atau aplikasinya. Ini bertujuan agar pengguna tahu kondisi air itu tidak ideal gitu. Selanjutnya potensiometer idle dipakai untuk mendeteksi aktivitas atau masukan manual. Jika tidak ada interaksi selama lebih dari 1 menit, sistem menganggap tidak aktif dan sensornya akan bergerak otomatis memberi makan ikan atau tanaman ya. Selanjutnya di dashboard, penggunanya bisa melakukan kontrol manual, bisa tombol di dashboard, misalnya menyalakan pompa atau sempro atau alat lain. Selanjutnya picture ini digunakan untuk opiomatisasi. Selanjutnya cara kerja MQTT dan Node-RED ya. Di sini ada MQTT dan Node-RED. Saya akan menjelaskan satu persatu. MQTT yaitu protokol ringan, yang satu protokol ringan, yang kedua
ESP32 public ke topik ya, seperti Node-RED parsing data, yaitu penjelasannya Node-RED bertindak sebagai subret dan berlangganan pada topik yang sama. Contohnya smart farming atau sensor ya. Dan data topik ini kemudian diparsing, dibaca dan diuraikan untuk lebih lanjutnya. Selanjutnya Node-RED, itu poinnya saja ada 2 poin, yaitu input MQTT dan switch logika output MQTT. Yaitu kalau misalnya input MQTT fungsional node dashboard, data dari MQTT termasuk ke MQTT input mode ya, lalu diproses ke punchline node ya, misalnya ditampilkan dalam bentuk visual di dashboard node seperti column meteran atau chart grafik ya. Dan yang kedua itu switch logika output MQTT, yaitu pompa atau servo ya. Berdasarkan logika tertentu, misalnya suhu di atas 35 Celcius digunakan untuk switch node. Jika kondisi terpenuhi, ke Node-RED mengirimkan perintah melalui output MQTT-nya ke ESP32, yaitu berperintah mengaktifkan akurator dan seperti pompa air, arsitektur sistem itu ada sensor SV32 dan MQTT dan Node-RED. Sensor membaca data dari lingkungan, misalnya suhu, melembab, cahaya. Lanjutnya Node-RED visualisasi dan logika. Selanjutnya automasi, aktuator dan berdasarkan data sensor. Dan selanjutnya data untuk dikirim ke cloud. Sekarang penjelasan program ESP32. Yang pertama ada koneksi WiFi dan MQTT. Ini buat konekin ESP32 ke jaringan WiFi dan MQTT broker lokal kita. Yang kedua ada callback untuk terima perintah. Kalau tombol kasih makan manual di dashboard ditekan, ESP32 langsung aktifkan servo buat buka pakan. Lalu ada sensor DHT11 dan sensor pH baca suhu, kelembaban dan keasaman air kolam. Nilai ini yang nanti ditampilkan di Node-RED. Lalu ada kontrol manual dan otomatis. Kalau user muter potensiometer, servo gerak sesuai sudutnya. Tapi kalau diam saja lebih dari 1 menit, servo otomatis kasih makan. Lalu terakhir ada kirim data ke MQTT. Data sensor kirim setiap 10 detik ke broker MQTT. Di Node-RED ini akan ditampilkan yang ada di dashboard. Di sini ada tampilan dashboard Node-RED. Ini dia tampilan dashboardnya, simple. Semua informasi juga langsung terlihat. Ada juga komponen dashboardnya, yaitu ada suhu dari sensor DHT11, lalu ada kelembapan dari DHT11 juga, ada pH air dari sensor pH, lalu ada tombol kasih makan kalau user mau kasih makan pakan sendiri. Logika otomatis yaitu kasih pakan sendiri kalau user diam saja 1 menit.
Semua data ini diambil dari ESP32 lalu dikirim via MKTT, ditampilkan ke Node-RED di browser. Jadi sistemnya gini, sensor kirim data, lalu dikirim ke MKTT, lalu ditampilkan di dashboard, dan juga mengatur perintah balik ke alat pompa yaitu servo. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sensor baca suhu kelembapan pH air. Kedua, ESP32 kirim data ke MKTT broker. Yang ketiga, Node-RED baca data dari broker, tampilkan di dashboard. Lalu, kalau suhu pH ekstrim, kirim notifikasi atau aktifkan pompa. Kalau tombol diklik, 1 menit, servo kasih makan. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati.